kesempatan kami melakukan kegiatan promosi kesehatan di Desa Tanah Rendah. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Hari ini kita kan ada pembinaan kesehatan komunitas. Jadi sambil diperiksa, saya sambil ngasih penyuluhan sama Ibu-Ibu. Namun sebelumnya Bu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Christine Margareta Sihite, saya petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Pematang Panjang. Di sini akan memberikan penyuluhan tentang diabetes mellitus dan akan memberikan leaflet kepada ibu-ibu ya Bu ya. Nanti dibaca ya Bu. Ini mau kasih penyuluhan diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus adalah penyakit gula yang dikenal di masyarakat. Diabetes mellitus itu ada tipenya. Selama ini kan yang masyarakat tahu gula basah dan gula kering. Nah, tidak. Diabetes itu ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Apa itu diabetes tipe 1? Dia adalah diabetes yang membutuhkan insulin seumur hidup. Sementara kalau diabetes tipe 2, dia tidak memerlukan suntik insulin seumur hidup. Sedangkan diabetes gestasional adalah ketika si anak dari kandungan, si anak sudah menderita penyakit diabetes. Apa gejalanya, Bu? Tahu apa gejala diabetes? Nah, di sini ada ini, Bu, saya tulis. Yang pertama, sering buang air kecil, sering merasa haus, sering lapar, baru makan kita udah lapar lagi. Apalagi penurunan berat badan secara drastis yang kita nggak tahu apa sebabnya, bukan karena diet. Misalnya dia 90 kilo, tiba-tiba jadi 60 kilo, kan tanda tanya kan? Apalagi gampang lelah, baru lukanya susah sembuh. Kok luka kaki saya nggak sembuh-sembuh? Kan ada seperti itu kan? Kok banyak kali sembuh lukanya kayak gitu kan, Bu kan? Apa faktornya? Diabetes ini punya faktor, Bu. Yang pertama apa? Gen. Jadi kalau ibu sama bapak punya sakit diabetes, anaknya itu 50% sudah beresiko untuk penyakit diabetes. Jadi sudah bisa dicegah dari hari ini. Apalagi kegemukan karena banyaknya lemak, insulin susah diproduksi. Insulinnya tidak bisa melakukan metabolisme, gulanya nggak metabolisme. Apalagi hipertensi. Jadi kalau penyakit hipertensi bisa sepaket dengan penyakit diabetes mellitus. Apalagi Bu, pola makan yang sering makan gula. Dia sarapan nasi nih, minum teh manis lagi. Atau dia bilang, saya nggak makan nasi, tapi makan roti 3 biji. Itu kan udah lebih dari nasi. Apa komplikasinya? Diabetes itu punya komplikasi. Dia bisa menyebabkan sakit jantung. Kenapa bisa sakit jantung? Karena mempengaruhi pembuluh darah di jantung, terjadi penebalan arteri. Apalagi stroke, dia bisa mempengaruhi sistem saraf. Apalagi gagal ginjal. Kenapa diabetes bisa gagal ginjal? Karena pasien diabetesnya nggak mau makan obat secara teratur. Ada yang sini gulanya tinggi? Ada. Siapa yang gulanya tinggi? Yang di atas 200. Wah, ada kan? Jadi ibu yang sudah terdiagnosa dengan sakit gula atau diabetes, itu obatnya tidak boleh putus. Ya Bu, harus sering kontrol sekali sebulan. Nah, di sini saya ada buat nih daftar untuk ibu. Cek gula, misalnya bulan Januari, nanti tuliskan di sini berapa gula saya. Misalnya 200. Bulan depan berapa? 150. Berarti kan ada kurangnya gulanya kan, Bu. Jadi kita bisa lakukan evaluasi di sini. Nah, jadi bagaimana sih mencegah untuk enggak diabetes? Pola makannya, Bu. Kurang-kurangi makan gula, sering aktivitas. Jadi kalau aktivitas, peredaran darah lancar, nggak usah harus lari-lari. Jalan sore, atau cabut-cabut rumput, atau sampai bunga kan, dia bergerak kan. Minum obat secara teratur yang paling utama. Obat diabetesnya itu harus diminum. Misalnya dibuat dokter 1x1, minum 1x1. Jangan pula diminum sekarang, seminggu lagi baru diminum. Apalagi puasa ini ya kan, Bu. Nanti puasa pagi, malam maghribnya udah segenteng makannya kan, minum teh manis ya kan, baru minum cendol, ya kan. Jadi gulanya naik, jadi harus tetap diminum obat gulanya. Untuk kadar gula normal, kalau kita belum terkena penyakit gula, nilainya itu harus di bawah 100. Tapi kalau ibu-ibu sudah terkena penyakit gula, kadar gulanya harus di bawah 130 ya Bu ya. Yang mau ditanya Bu,
Kalau memang Bu, kalau sakit itu memang nggak selera makan. Kalau saya memang nggak selera makan aja, Bu. Iya, lemas dia bawaannya Bu, tapi Nggak selera aja lah nengok nasi. nggak selera Ibu ya. Nggak. Itu harus dipaksa Bu. Kita puasa, Bu, kok itu aja nggak makan Ada nasi. minum teh manis. Teh manis kalau sahur. Nggak boleh minum teh manis Bu, karena gulanya lebih tinggi. Itu pun sipi. Kalaupun Ibu minum teh manis itu jangan sering-sering, gulanya itu harus ujung sendok. Ada manis untuk nggak boleh lah pokoknya. Namanya pun udah sakit gula diabetes kan. Nggak boleh kita minum teh manis. Apalagi sarapan nasi gurih pakai teh manis. Jadi udah double kan, tambah bakwan. Tepungnya kan, risol, ya kan? Atau dia sarapan pagi nggak makan nasi, tapi makan roti gabin sebungkus, Nggak selera sama aja aja makan. ya. Tapi kalau soal kerja, ayo aja kerja. Iya. Nggak ada Tetap ini makan yang obat gula ya, Bu? Enggak, minum obat gula enggak. Harus minum Bu. Harus minum, kan? Iya, nanti Ibu bisa jadi sakit ginjal, rusak ginjalnya, ya. Iya. Iya Bu ya, oke. Terima kasih Ibu. Demikianlah penyuluhan dari saya. Semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk kesehatan Ibu di sini. Selamat berpuasa, sehat-sehat sampai Lebaran. Tetap dijaga pola makan di bulan puasa, ya Bu ya. Kalaupun ada kue, makannya jangan sendiri, bagi-bagi sama kami biar nggak gula ya. Terima kasih.